Nah, yang pertama ada sejarah singkat tentang Sesetan. Kelurahan Sesetan merupakan salah satu desa di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan luas wilayah mencapai 739 hektar dan secara geografis terletak pada ketinggian di atas permukaan laut yang membujur ke utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Nah, yang pertama di sebelah utara berbatasan dengan Desa Daupuri Kelot, Kecamatan Denpasar Barat. Dan yang kedua di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Badung. Dan yang ketiga di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan. Nah, yang terakhir di sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan. Nah, yang selanjutnya ada asal-usul nama Sesetan. Dari beberapa informasi dan menurut cerita-cerita dari tokoh masyarakat, serta didukung oleh bukti-bukti peninggalan yang ditemukan, diceritakan bahwa pada waktu pemerintahan dalam Batu Renggong, kira-kira abad ke-15, Kelurahan Sesetan sekarang ini menjadi suatu kesatuan dan dengan Kelurahan Pedungan. Kelurahan Pedungan awalnya bernama Desa Pedungan. Nama ini bermula dari sebuah keris yang sakti. Keris itu dimiliki oleh wakil dalam Batu Renggong di wilayah Badung yang bernama Arya Waringin. Keris sakti dibuatkan tempat yang disebut Pelinggih dan diberi nama Pura Pedungan yang artinya keris. Dan sekarang terletak di Banjar Kepisah. Dari Pedungan ini akhirnya menjadi Desa Pedungan. Pada saat itu, mata pencarian penduduk di Desa Pedungan adalah sebagai petani, dan beberapa orang penduduk yang tinggal di Desa Pedungan melakukan kegiatan pertanian di bagian timur Desa Pedungan, yang akhirnya menetap di tempat itu, karena menurut mereka tempat di timur itu adalah tempat yang subur dan sangat baik untuk bercocok tanam, dan tempat itu diberi nama Kesetan atau Sepihan, yang artinya pecahan dari Desa Pedungan. Kemudian lama-kelamaan, seiring dengan perjalanan waktu dan karena proses perubahan kata, maka kata Kesetan dirubah menjadi Sesetan. Kemudian di Desa Sesetan ini mereka mulai mendirikan tempat suci yang bernama Pura Kayangan 3 dan hidup dengan berkelompok di bawah suatu wadah yang disebut Banjar.
yang namanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Banjar tersebut. Seperti Banjar Gaduh karena yang bermukim di sini adalah mayoritas keluarga dari Pasir Gaduh. Yang kedua ada Banjar Rantang Bejuk yang artinya panjang membujuk. Karena geografi dari Banjar ini panjang membujuk. Nah, yang ketiga ada Banjar Pego yang artinya dalam. Karena pada mulanya mereka yang bermukim di sini tinggal agak di dalam, jauh dari tempat keramaian. Nah, yang keempat Banjar Suung Batang Kendal. Karena dulu di sana ada pohon kendal atau sejenis pepak. Nah, yang kelima ada Banjar Kaja yang artinya utara. Karena Banjar ini terletak di wilayah paling utara Desa Sesetan. Nah, yang terakhir ada Banjar Tengah yang artinya tengah-tengah. Karena letak Banjar ini di tengah-tengah Desa Sesetan. Dan untuk sekarang di Kelurahan Sesetan ada 14 lingkungan positif, yaitu lingkungan Kampung Bukit, lingkungan Suung Batang Kendal, lingkungan Karya Dharma, lingkungan Tego, lingkungan Taman Sari, lingkungan Taman Suci, lingkungan Lantang Bejuk, lingkungan Duku Sari, lingkungan Gaduh, lingkungan Alasarum, lingkungan Tengah, lingkungan Kombungan, lingkungan Kaja, lingkungan Suri Agung. Adapun ekonomi di wilayah Sesetan, UMKM lokal yang aktif dalam pariwisata serta kuliner. Sebagai kawasan urban yang padat di Denpasar, Sesetan menggabungkan kearifan lokal dengan kegiatan ekonomi modern untuk pemulihan dan peningkatan kesejahteraan warganya. Nah, adapun tradisi dan budaya yang di Sesetan. Yang pertama ada omed-omedan, itu dari Banjar Kaja Sesetan. Yang kedua ada gamelan bumbang, itu dari Banjar Tengah Sesetan. Yang ketiga ada Janger Pego Sesetan. Nah, yang pertama saya jelaskan apa itu omed-omedan. upacara omed-omedan diperkirakan telah ada sejak abad ke-17. Menurut legenda, setelah hari Nyepi, ada permainan med-medan dari masyarakat kerajaan Puri Oka. Dalam permainan tersebut, pemuda pria dan wanita saling tarik-menarik, tetapi seiring waktu berubah menjadi saling merangkul. Pada suatu hari, Ida Betara Kompiang, panglingsir kerajaan yang waktu itu sakit, terganggu oleh suara gaduh dari med-medan dan mencoba menghentikan upacaranya. Namun, setelah keluar, rajanya sembuh. Dia kemudian memerintahkan bahwa med-medan diadakan setiap ngembak geni setelah Nyepi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mencoba melarang med-medan, tetapi masyarakat mengabaikan larangan tersebut. Pada tahun 1984, ada perintah pemberhentian upacara karena ada keluhan mengenai orang muda yang berciuman selama pelaksanaannya. Tetapi masyarakat tetap menyaksikan upacara tersebut. Tiba-tiba ada perkelahian antara dua babi yang berkelamin laki-laki dan perempuan dan berlangsung selama sejam. I Gusti Ngurah Oka Putra, seorang tokoh Puri, mendapat laporan berkelahian dari seorang warga. Saat tiba di sana, perkelahiannya berhenti. Karena warga menganggap itu tanda buruk, diputuskan dalam musyawarah bahwa upacara med-medan dibolehkan. Pada tahun 1990-an, penyelenggara upacara berganti dari Banjar Adat ke Sekes Truna. Dan pada tahun 2000-an, nama upacaranya berubah menjadi Omed-Omedan. Sesetan Heritage Omed-Omedan Festival
warisan sesetan Omedan. Gamelan Bungbang atau Bungbung yang telah mentradisi di Banjar Tengah, Sesetan, Denpasar merupakan salah satu bentuk kesenian kerawitan Bali yang tergolong baru dibandingkan gamelan tradisional tua lainnya. Seni ini dikembangkan oleh maestro kerawitan Bali, Inyoman Rembak. Berdasarkan penelusuran sejarah, Bungbang Sesetan mulai ditradisikan dan dikembangkan di Banjar Tengah, Sesetan sekitar tahun 1970-an. Sebagai bagian dari perkembangan kreasi baru yang muncul pada rentang 1950-an sampai 1970-an. Gamelan ini terbuat dari bambu dan beralas salendro yang digunakan sebagai pengiring tari joget maupun kesenian kreasi. Awalnya dikembangkan untuk mengisi kekosongan pertunjukan dan sebagai seni pertunjukan baru. Kemudian menjadi tradisi yang kuat di Banjar tersebut. Janger Pegok berkembang di Banjar Pegok, Kelurahan Sesetan, Denpasar. Dokumentasi sejarah menunjukkan pertunjukan janger di wilayah ini udah ada sejak tahun 1937 hingga 1938 yang pernah direkam oleh Ake Kisner. Berbeda dengan janger Kedaton yang lebih dulu ada, janger di Pegok tumbuh dari semangat kreatif generasi muda. Kelompok ini menari dengan gaya yang energik dan khas, menampilkan kelompok perempuan dan laki-laki. Informasi rinci mengenai sejarah awal berdirinya kelompok Janger Widya Bakti Banjar Pegok sangat terbatas karena minimnya catatan tertulis, namun warisannya tetap dilestarikan hingga kini.